Ini adalah kali pertama setelah rehat saya dalam pendakian, kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan hal-hal serta pemandangan inilah yang membuat saya rindu dan akhirnya kembali dalam pendakian kali ini ke Gunung Arjuna. Dalam pendakian kali ini ke Gunung Arjuna itu udah jadi bucket list sejak saya belum lulus kuliah. Udah pernah janjian sama temen dan gak tahu kejelasannya gimana sampai akhirnya lupa juga karena saking sibuknya pekerjaan sampai sekarang akhirnya udah sibuk berkeluarga. Belum lagi di 10 tahun belakangan ini terjadi banyak sekali fase dalam hidup saya yang beberapa kali saya menemukan cara pandang yang berbeda-beda tentang hidup ini sehingga pernah juga kehilangan minat untuk kembali mendaki gunung. Di sini, saya akan mendaki melalui jalur tretes. Apabila kalian melalui jalur tretes ini, kalian akan melewati jalur yang menanjak terus-menerus, yang mana untuk mencapai pos ketiga yaitu pos pondokan akan ditempuh dalam waktu 10-11 jam. Itu pun apabila kalian adalah pendaki amatir. Kalau udah jago, kayaknya bisa lebih cepet deh. Kenapa jalur tretes? Sesimpel karena di tiap posnya banyak sumber air sih, jadi nggak perlu bawa stok air banyak-banyak. Buat kalian yang bawa motor, kendaraan roda 2, mungkin bisa langsung parkir ke pos perizinan ya, jadi kalian bisa langsung nanjak dengan motor kalian. Tapi untuk yang bawa mobil atau kendaraan roda 4 bisa diparkir di warung di sebelah Hotel Surya. Setelah dari parkiran sini, kita langsung disuguhkan trek yang menanjak. Dan dari sini untuk ke pos perizinan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Tergantung kondisi fisik lagi-lagi ya. Dan kemudian nanti di pos perizinan, berkas administrasi surat kesehatan akan dicek, serta jumlah potensi sampah juga akan dicek. Jadi bawa balik sampah kalian kembali ke sini. Iya, main turunan di melari, nah, ini juga emang tuh, main station, main, Hongkong. Baru naik? Baru naik. Oh, baru naik. Iya. Jam udah nunjukin pukul 19.30, ditambah satu anggota kami perempuan juga udah ngerasa nggak sanggup untuk ngelanjutin perjalanan. Jadi kami putuskan untuk ngecamp aja di pos 2 Kop-Kopan untuk istirahat dan makan malam, dan akan ngelanjutin perjalanan besok paginya. Pagi harinya setelah camp kok kita ngerasa nyaman di sini dan sempat ada diskusi mau lanjut semalam di sini atau pulang, mengingat ada anggota tim yang masih pemula dan khawatir kalau akan kelelahan di perjalanan selanjutnya yang mungkin dengan trek yang pasti akan lebih berat dari sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk lanjut aja dengan ritme jalan yang disesuaikan. Jam 9 kita baru mulai jalan dari pos Kop-Kopan. Di ketinggian 1600 mdpl ini kita udah bisa ngerasain di atas awan. Hampir 1 jam jalan lepas dari Kop-Kopan, vegetasi udah mulai berkurang dan terbuka, nggak ada tutupan dari pohon yang nyebabin panas banget coy. Di sini kita gampang haus. Dan ya, rute perjalanan juga masih terus menanjak dengan trek bebatuan.
Pernah gak sih kalian ngerasa perjalanan kalian kok jauh banget ya? Kok gak nyampe-nyampe gitu loh? Nah, ini nih yang dirasain via jalur Tretes ini karena jarak antara posnya yang jauh, elevasinya juga nanjak yang cukup lumayan, serta treknya yang berbatu. Kadang bikin telapak kaki terasa sakit kalau napaknya gak pas. Dan kadang membuat sepintas berpikir, aku ngapain ya di sini? Di rumah kan enak. Bisa rebahan dan santai-santai. Jalannya nanjak, gak selesai-selesai. Terus nanjak, dan itu kurang lebih sampai pos pondokan. Akan seperti ini. Menurut saya, di perjalanan pasca pos 2 ini, jalannya tuh lebih menanjak. Jadi pasti akan terasa lebih cepat lelah dari sebelumnya. Tapi pemandangannya udah mulai bagus di sini. Untuk waktu tempuhnya sendiri bisa 5-6 jam untuk pemula seperti saya. Syahdu banget ya. Kabut. Tadi sempat hujan sih. Akhirnya ada jalan landai. Dan landainya ini cukup panjang. Tapi katanya tadi pendaki yang barusan papasan lewat, ini diturunkan dulu mas, habis itu naik lagi ntar. Ya kurang lebih kalau perjalanan naik 50 menit lagi. Semangat. Waduh hujan. Waduh. Ini dikit lagi kayaknya sampai ke pondokan. Dikit lagi sampai ke pos pondokan. Sementara kita lanjut jalan dulu. Rumah Kidang tadi jam 3 sore. Lalu istirahat dulu di warung. Makan dulu karena lapar banget pol. Lapar banget bos, lapar banget pol. Pokoknya nemen nih kan. Di sini banyak warung, yang mau ke Welirang juga bisa camp di sini. Pos pondokan menuju ke Lembah Kidang. Jalannya emang sekecil ini sih, dan sedikit menanjak, tapi udah nggak bebatuan, ini berpasir dan sini vegetasinya rapat banget, kanan kiri kena tanaman tumbuhan. Hati-hati ada yang beberapa berduri. Menuju ke Lembah Kidang tuh kayak muterin bukit itu loh. Di sana muter sini. Nah ini ketemu jalannya enak sih, landai tapi banyak pohon tumbang, udah berpasir, sesekali menanjak tapi lebih banyak jalan datarnya. Mantap. View trekking menuju Lembah Kidang dari pos pondokan. Mantap, pohon pinus view-nya. Kalau menuju arah Lembah Kidang tuh ini banyak pohon tumbang. Tetap hati-hati, waspada. Itu dia Lembah Kidang, kelihatan dari sini.
Masya Allah, cukup capek juga lelah, meskipun jalannya landai. Mantap. Dan inilah view atau pemandangan dari area kami mendirikan tenda. Wah, cakep banget ya. Dari sini Gunung Arjuna terlihat megah banget. Wow. Meskipun pemandangan, suasana, petualangan serta tantangan ini yang saya rindukan, perasaan rindu pada keluarga juga gak bisa saya hindari. Lost contact itu adalah satu hal yang saya benci ketika naik gunung seperti ini. Gak banyak shoot ketika sampai di campground Lembah Kidang karena kita terlalu sibuk ngediriin tenda, keburu gelap soalnya. Dan setelah itu kita langsung buru-buru makan malam, mengingat di Lembah Kidang ini suhunya lebih dingin dibandingkan di Kop-Kopan kemarin. Dan pagi ini sekitar pukul 3.30 kami berencana untuk summit ke puncak Arjuna. Untuk waktu tempuh dengan stamina amatir seperti saya ini mungkin butuh waktu 4,5 sampai 5 jam. Meskipun belum sampai puncak, sunrise-nya bagus banget. Di waktu yang sama, bulan juga masih bersinar. Masya Allah. Dalam setiap keputusan yang dibutuhkan diskusi, saya selalu menanyakan ke anggota tim. Seperti halnya, apakah besok kita mau lanjut, atau ngecamp, atau mau balik aja. Nah, seperti halnya tersebut ketika kita mau ke puncak kali ini, malam sebelum tidur kami sempat berdiskusi juga. Dan pertanyaan sebelumnya pun kembali saya lontarkan. Dan kami pun setuju untuk ke puncak dengan syarat apabila tubuh udah terlalu lelah, atau mungkin logistik dan air udah habis duluan sebelum sampai puncak, maka kembali ke campground wajib hukumnya bagi kami, karena bagaimanapun juga keselamatan adalah hal yang utama. Di start naik jam 3:30 dan sekarang udah hampir 5:30, masih setengah perjalanan. Mantap, semangat. Dalam perjalanan mendaki gunung, perasaan clueless tentang perjalanan ke depan akan selalu muncul. Kadang perasaan takut dan ragu seringkali muncul tiba-tiba. Gak akan ada kata motivasi untuk ini sih. Kalau takut mau mundur juga gak apa-apa. Toh yang tahu kapasitas tubuh ya diri kita sendiri. Kadang rasa takut itu jadi alarm dan membuat tubuh kita jadi lebih waspada terhadap kondisi di sekitar. Trek mulai berpasir dan sedikit licin, jadi mesti hati-hati. Ketika perjalanan summit ini, kita tuh seperti berkali-kali diberi harapan bahwa perjalanan tinggal dikit lagi. Puncak udah kelihatan deket banget di 2 jam perjalanan pertama, tapi ternyata tidak. Untuk fisik seperti saya butuh waktu 4,5 jam. Karena jalannya yang menanjak dan berliku-liku sehingga membuatnya menjadi perjalanan yang cukup panjang. Di perjalanan ke puncak kali ini membuat saya harus bisa menghitung tenaga yang harus saya simpan untuk perjalanan turun nanti. Karena ketika turun di usia yang seperti ini, ada tantangan tersendiri, yakni otot lutut dan ankle yang rawan cedera. Sehingga berhenti dan atur nafas secara berkala, serta tahu kapan istirahat dan kapan lanjut adalah hal yang utama bagi seorang pendaki. Perjalanan, dan itu baru kelihatan puncaknya, tapi rutenya masih jauh. Masih jauh, bos. Sini, muter. Sana. Di sana puncak. Di situ puncaknya. Ini kita akan menyusuri bukit sebelah sini. Jauh ya, jauh. Tapi pemandangannya bagus banget.
Di sini, di Puncak Arjuno, perjalanan kami harus berakhir. Kami nggak lanjut ke Puncak Welirang, Kembar 1 ataupun 2. Dan kalau ada orang bilang, nggak sayang, udah jauh-jauh ke sana tapi nggak dapat semua puncaknya. Mungkin daripada saya capek jelasin, akan saya senyumin aja kali ya. Mungkin lain waktu saya akan kembali ke sini untuk mencapai puncak sisanya yang belum kesampaian sebelumnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Have a nice day. Assalamualaikum.